Saudara mahasiswa sekalian, tajuknya adalah persoalan korupsi. Korupsi dalam Undang-Undang 2009 dan 2001, intinya korupsi barang siapa yang merugikan perekonomian negara. Ingat tuh, perekonomian negara, siapapun, menyangkut soal pejabat dan kaitannya proyek-proyek pemerintah yang menggunakan anggaran APBD, menggunakan APBN, penyelewengan, termasuk sogok pemberian, itu adalah korupsi. Maka kita lihat, ya, indikatornya adalah korupsi. Tadi saya lihat, barang siapa yang mencuri, belum tentu. Definisi lain, ya, seperti sana. Jadi, ya, korupsi itu, ya, barang siapa yang memberikan kemudahan, memperkaya orang lain, membiarkan korupsi. Kalau ada orang pejabat, sumpah, saya tidak ada seketik makanan, betul? Tapi yang lain korupsi, yang kaya korupsi. Menteri Perikanan dulu, bersumpah dia, demo orang ke Jakarta. Kenapa? Ada dana makan? Tidak ada. Kenapa korupsinya? Pergi kamu ke sana. Emosi kelihatannya. Sangat-sangat tidak. Iya. Kalau saya itu langsung menyiram air. Bulan lalu saya sedang mewawancara televisi nomor ini. Saya kata-kata ketawa. Itu kopi segini yang selempar kaca. Langsung senyap. Kalau tidak akan ketawa lagi, gurau lagi gitu. Jadi sesuatu itu harus dikorbankan. Membuat orang tertib harus korbankan. Saya dengar tadi ada tangan besi. Kenapa? Orang bermain-main tidak takut. Dan terus satu lagi ada perubahan secara struktur kesadaran, naikkan gaji. Selanjutkan dulu ya, sampai mana? Menteri Perikanan. Dia ini berikan anggaran berapa triliun. Di dalam pengajuan anggaran untuk disahkan oleh DPR, tidak ada memberi perahu dan mesin bot perikanan nelayan, tidak ada. Tapi diambil kebijakan melampaui dari anggaran. Tujuannya baik, pekerjaan baik, tapi dianggap korupsi. Kenapa? Dia melakukan satu kegiatan merugikan negara karena yang diperlukan untuk anggaran ini dibuatnya ini, sehingga ini kosong. Kenapa? Menurut undang-undang itu yang disahkan termasuk korupsi. Jadi kalau saya tidak ada makan sedikit pun, tapi kebijakan yang merugikan sektor lain, masuk korupsi. Apa kita lagi macam Jetan ditemukan senjata api 12 pucuk, senjata pistol ditemukan lagi 2 triliun. Sudah tuh melaporkan lagi, pimpinan KPK memeras, pemerasan sedang jalan, korupsi sedang jalan, senjata api sedang jalan. Timbul pertanyaan publik, apa relevansinya dengan 3 benda ini? Karena tanya besar adalah the political party kan S2 pertama waktu itu di kerjasama UI. Jadi jasa kami itu. Menurut penjelasan Mahfud MD Profesor di televisi pada tanggal sekian, yang begini, segini cuma jawaban saya. Orang kan 2 lembar, saya dapat apa? Jadi sesuatu itu tidak harus panjang-panjang, tidak harus lebar-lebar, ya, tapi dimengerti dan masuk kena masalah. Saya coba kasih dulu.
filsafat hukum. Filsafat hukum. Jadi filsafat hukum, politik hukum. Inilah kondisi yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat apa kaitannya dengan kondisi kabinet dari tahap ke tahap. Waktu SBY banyak campur akademisi, politisi, dan pengusaha duduk di parlemen. Hari ini duduk di kabinet. Hari ini Jokowi sudah periode pertama yang mencampur. Terakhir ini yang duduk jadi kabinet ya hanya 10% orang-orang birokrat, lain itu semua pengusaha. Kalau pengusaha kan otaknya kan bisnis. Nah ini jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat kacamata politik dan kacamata hukum. Bagaimana Pak?